Menteri Ekonomi kata ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.5% hingga 5.5%. Tapi saya hairan kenapa Petronas perlu pecat lebih 10,000 pekerja. CEO Petronas kata pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan kerana perlu memastikan Petronas dapat meneruskan kewajipannya dalam berkhidmat pada kepentingan negara. Namun, sehingga hari ini, tak ada penjelasan dari Petronas tentang faktor pengurangan pekerja secara tiba-tiba. Lagi pelik, pada 30 Januari tahun 2025, Petronas dilaporkan merancang untuk melaksanakan kira-kira 50 aktiviti pemulihan dan penutupan dari tahun 2025 hingga tahun 2027 dengan aktiviti utama tertumpu di 5 wilayah iaitu Sabah, Sarawak, Kerteh, Melaka dan Pengerang. Dan menurut Petronas dalam laporan tinjauan aktiviti untuk 3 tahun yang akan datang, pelaksanaan aktiviti itu memerlukan tenaga kerja yang besar dengan jumlah pekerja dijangka memuncak sekitar 25,000 orang pada suku kedua tahun 2026 dan suku pertama tahun 2027. Baru lepas 2 minggu, kenapa tiba-tiba perlu pecat 10,000 pekerja? Adakah keputusan ini dibuat atas pengaruh politik? Adakah PMX yang mengawal Petronas dan Menteri Ekonomi pakar formula tahu isu ni? Bulan Ramadan dan Raya dah dekat. Mereka yang bertungkus lumus tidak diberikan bonus, sebaliknya bakal dibuang kerja. Siapa yang bela nasib mereka? Adakah ni adil kepada mereka dan keluarga mereka? Saya Yvonne, ikut saya di TikTok bersama kita bersuara demi rakyat Malaysia. Kenapa Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja? Kecoh di media sosial. Lebih 10,000 bakal hilang kerja. Bayangkan, mak ayah selepas kena pecat balik rumah dan tatap wajah anak-anak. Gelap masa depan. Adakah penyusunan semula ni hanya digunakan sebagai ayat penyedap bagi majikan yang tidak lagi perlukan pekerjanya? Inikah yang selalu dicanang oleh kerajaan Madani bahawa ekonomi negara bertambah baik? Bertambah baik sehinggakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara kena pecat lebih 10,000 pekerja. Kalau kita tengok prestasi Petronas dari suku pertama 2022 sehingga suku kedua 2024, keuntungan Petronas memang jatuh merudum. Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab? CEO lah. CEO Petronas kata, langkah pemecatan ni untuk kurangkan kos operasi supaya syarikat terus berdaya saing. Tapi saya nak tanya, macam mana dengan CEO yang sepatutnya bertanggungjawab? Adilkah macam ni? Sekarang sudah tengah bulan Februari, mana laporan kewangan suku ketiga 2024? Apa yang cuba disorok? Cukup-cukuplah sorok kita addendum. Takkan laporan kewangan ni pun nak sorok juga? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti itulah jeritan masyarakat Malaysia yang katanya telah menjadi negara maju, ketika berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena perusahaan minyak dan gas di negaranya, memberhentikan lebih dari 10,000 pekerja, yang pekerja-pekerja tersebut adalah warga Malaysia itu sendiri. Seharusnya mereka tidak perlu merasa kecewa, bukankah negara Malaysia sangat begitu mudah untuk mendapat pekerjaan? Jika dilihat dari banyaknya para YouTubers Indonesia yang bekerja di negara kalian, yang biasa kami sebut sebagai para penjilat ringgit, selalu menampilkan kesejahteraan serta yang lainnya, tentang negara kalian. Dari harga-harga yang sangat murah, hingga mereka menampilkan gaji atau pendapatan yang sangat besar, jika bekerja di negara kalian. Bahkan, begitu banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang tersebar di negara kalian turut mereka tampilkan. Untuk itu, tak perlu kalian bersedih dan kecewa, jika kalian diberhentikan dari pekerjaan kalian.
Kalian tinggal menuju lokasi para penjilat ringgit bekerja, karena pekerjaan para penjilat ringgit, hasilnya sangatlah memuaskan. Apapun itu pekerjaannya, yang penting dapat bekerja kembali. Untuk itu, jangan bersedih dan kecewa. Menteri Ekonomi kata, ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.5% hingga 5.5%. Tapi saya hairan, kenapa Petronas perlu pecat lebih 10,000 pekerja? Izinkan saya untuk memberikan tanggapan kami dari Indonesia. Nah, kami melihat ini konten-konten YouTuber kami ini warga negara Indonesia yang konten-kontennya selalu memuja-muji Malaysia ya. Ini saya kutip dari Indra SFN, YouTuber Indra SFN dari Indonesia ya. Kontennya yang ini dia mengatakan Pertamina, yaitu perusahaan minyak dan gas negara kami di Indonesia, dia kritik karena ada masalah dan dia katakan lebih baik dibubarkan saja, lalu Petronas gantikan posisinya di Indonesia. Nah, ini YouTuber kita ini sangat optimistis ya, selalu memandang apa-apa di negara Anda sangat luar biasa indah berbunga-bunga. Rupanya itu sekedar hiasan yang cantik tapi kosong di dalam ya. Jadi rupa-rupanya tidak lebih dari PR ya, public relation atau propaganda ya. Nah, inilah salah satu YouTuber kami juga dari Indonesia, namanya Zainal Story ya. Dia juga selalu membuat konten-konten yang sangat optimistis, indah berbunga-bunga soal negara Anda ya. Mereka ini mengecam Pertamina, perusahaan minyak dan gas negara kami sendiri, dan memuja-muji Petronas. Rupanya Petronas juga mendapatkan masalah ya. Di depan nampak cantik, nampak baik, ternyata dalamnya macam ini ya, memecat karyawan, ada kerugian dan lain-lain ya. Dan mengenai masalah tenaga kerja Anda yang dipecat dibuang kerja oleh Petronas, tak payah risau lah, banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka buat mereka untuk kerja ya. Banyak sekali pendatang asing tanpa izin dari negara kami. Para pati itu sudah dipulangkan, dideportasi dan dioperasi oleh immigration negara Anda. So, mereka yang dibuang kerja dari Petronas boleh mengerjakan apa yang mereka kerjakan ya. Nah, ini adalah warga negara kami, ini YouTuber channelnya namanya Toha Channel, kredit buat Toha Channel ya. Buat kaki tangan atau pegawai Petronas yang dibuang kerja, tak payah risau, banyak pekerjaan di negara Anda ya. Buktinya warga negara kami yang jadi TKI boleh mendapatkan gaji yang luar biasa yang seperti dipamerkan oleh Abang Toha ini. Lihat uangnya banyak itu di tangannya ya. Jadi kalian kalau dibuang kerja oleh Petronas boleh kerja ya, kerja di kebun sawit boleh, di restoran boleh ya, kemudian menjadi cleaner ya, cleaner tandas juga boleh, yang penting ada gaji ya, janji ada gaji macam ini. Kalian adalah warga negara Malaysia, tentunya mudah sekali menemukan pekerjaan, apalagi banyak sekali pekerja imigran asing yang gelap itu sudah dipulangkan ke negaranya. So banyak lapangan kerja lah buat kalian untuk bekerja. Tengok ini TKI kami sangat happy ya, mendapatkan uang begitu banyak. Ini adalah 2 orang TKI kami ya, yang bekerja di negara Anda. Mereka sangat bersyukur mendapatkan gaji yang luar biasa ya. Ini saya kutip dari Mas Farhan 25 akun YouTube-nya, yang sebelah kanan itu adalah Mas Iki ya. Nah, mereka ini adalah TKI dan TKI kita yang ada di Malaysia, bekerja sebagai pekerja migran ya. Lihat, tengok tuh gajinya sangat banyak ya. Saya rasa semua pegawai Petronas tak payah risau jika mereka ini orang-orang asing, orang-orang Indonesia boleh mendapatkan gaji demikian banyak, melakukan pekerjaan-pekerjaan semacam ini ya, menyapu jalan, kutip sampah, kemudian menjadi kaki tangan atau pegawai di restoran, dan kemudian di kilang ya. Kalian pun boleh mendapatkan uang seperti mereka. Tengok, mereka sangat bahagia. Rupanya gajinya sangat besar ya. Saya lihat macam itu. Jadi tak payah risau. Tak ada Petronas, masih boleh kerja cuci longkang atau cuci tandas. Oke? Dengan gaji yang luar biasa besar macam ini. Terima kasih.